Selamat malam bagi kita semuanya di acara Belajar Alkitab Interaktif Online. Pada malam ini pembicara kita adalah Pendeta Dr. Sony Sipayung, Direktur Adventist Mission dan AMR Uni Indonesia Kawasan Barat, pernah menjadi dosen dan pernah menjadi rektor di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Pematang Siantar. Judul pembahasan pada malam ini adalah mengapa manusia berusaha untuk mengubah hukum Allah. Acara kita ini juga dapat ditonton melalui Facebook dan YouTube. Dan bila mana ada pertanyaan, boleh saudara-saudara menchat di Zoom ini, ataupun di Facebook, atau di YouTube. Baiklah saudara yang terkasih, sebelum kita berlanjut kepada pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada malam ini kami boleh kembali mengikuti belajar Alkitab interaktif online. Kiranya pelajaran yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Sony Sipayung, kiranya Tuhan mengurapinya melalui Roh Kudus, agar pelajaran ini boleh berkuasa, boleh mengubah kami untuk lebih setia, lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Berkati para penonton, dimanapun mereka berada, biarlah mereka dikuatkan dan bersuka cita. Terlebih peralatan yang kami pakai kiranya boleh berfungsi dengan baik, agar semuanya boleh mendukung daripada acara ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu acara ini, ampuni dosa kami yang begitu banyak, karena kami berdoa melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami persilakan Pendeta Sony Sipayung. Ya, selamat malam, selamat datang orang-orang muda, orang-orang tua, pelajar-pelajar Alkitab yang berbahagia. Shalom. Tolong lambaikan tangannya dulu. Saya mau lihat. Boleh dibuka screen-nya. Oh, puji Tuhan. Saya lihat mulai ada dari Kupang, dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, dari Bontang. Wow, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan yang rindu untuk belajar akan firman Tuhan. Kita tidak terasa sudah berada di minggu yang ketiga. Di minggu yang pertama Pendeta Jimmy Havlar, lalu Pendeta Sani Manopo baru saja lewat minggu kemarin. Kita datang di minggu yang ketiga ini. Dan pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Sabat, kita sudah belajar tentang hukum Tuhan, dan malam hari ini yang akan kita pelajari mengapa manusia tidak menyukai firman Tuhan. Mengapa manusia mengubah hukum Tuhan. Ini sangat menarik sekali yang perlu kita ketahui dengan seksama. Mengapa manusia berusaha untuk mengubah hukum Tuhan? Siapa di balik manusia yang mencoba untuk mengubah akan hukum Tuhan ini? Untuk itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita mulai malam ini dengan membahas apa itu kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17 menyebutkan apa kata Alkitab tentang kebenaran. Dan Yohanes 17 ayat 17 memberikan jawaban. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi mutlak, absolut, bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Bukan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita. Bukan apa yang dikatakan oleh teman-teman sahabat kita.
Bahkan bukan apa yang dikatakan oleh orang tua sekalipun mengenai firman Tuhan ini. Sebab kebenaran itu hanyalah dari firman Tuhan. Ini sangat jelas bagi kita. Jadi landasan kehidupan kita haruslah beralaskan atau berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 23 ayat yang ke-23. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebenaran itu? Tadi kita sudah tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan kebenaran yang datang dari firman Tuhan itu? Amsal pasal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Raja Salomo sebagai orang yang berhikmat, yang terkenal dengan hikmatnya, memberitahukan kepada kita bahwa kebenaran itu harus kita kejar. Bahkan dikatakan, belilah dan jangan menjualnya. Jadi kebenaran itu harus didapat dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kalau kita punya sesuatu yang gratisan, kita kurang menghargainya. Tetapi kalau harus kita beli dengan keringat kita, kita akan jaga dengan baik-baik barang kita, milik kita itu. Begitulah Raja Salomo katakan tentang kebenaran Tuhan harus kita beli. Ini adalah satu ajakan untuk menjaga, untuk mendapatkan kebenaran itu. Ya. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18, maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi dalam kitab Wahyu juga ada nasihat supaya membeli daripadaku, kunya huruf besar. Membeli daripada Allah yaitu emas yang telah dimurnikan dalam api. Juga beli pakaian putih agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Beli juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Apa yang dimaksud dengan emas? Apa yang dimaksud dengan belilah daripadaku emas? Belilah daripadaku iman. Iman kebenaran. Jadi kita untuk mendapatkan iman harus bersungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Belilah dariku pakaian putih. Pakaian putih adalah lambang kebenaran Tuhan. Lihat itu. Beli daripadaku. Beli dari Tuhan. Cari dari Tuhan. Cari kebenaran dari Tuhan. Pakaian putih itu adalah kebenaran Tuhan itu. Beli daripadaku minyak untuk melumas matamu. Beli dariku, cari dari aku, kata Tuhan. Apa itu minyak? Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus bisa dibeli. Tetapi upaya kita untuk mendapatkan Roh Kudus haruslah sesuatu yang diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kitab Wahyu katakan, beli daripadaku. Karena sumbernya hanya satu. Sumbernya yaitu dari Allah. Maka kita harus sungguh-sungguh mendapatkannya. Membelinya dengan keseriusan supaya kita mendapatkannya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Mengapa Yesus katakan belilah daripadaku? Kenapa? Kenapa beli daripadaku kebenaran itu? Kenapa hanya dari Yesus
Jawab Yesus, Ibrani 13 ayat 8. Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang memberikan, yang menyediakan kebenaran, yang disebut dengan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah kebenaran. Tetapi kita sekarang berada di dunia yang sudah abu-abu. Dunia yang abu-abu, banyak orang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang kita suka yang ini, kita anggap itu kebenaran. Padahal kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Untuk itulah mengapa kita harus membelinya daripada Yesus saja. Sebab dia adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mazmur 89 ayat yang ke-34. Dapatkah kita tetap percaya kepada kebenaran atau hukum Allah? Nah, kalau kita membelinya dari Allah, dia dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah sama. Apakah Allah, apakah kebenaran Allah, apakah hukum Allah, tetap kita dapat pegang, dapat kita percaya. Biarlah Alkitab yang menjawabnya dalam Mazmur 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi kita bisa percaya kepada hukum Tuhan, kepada firman Tuhan. Selain dia dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Allah yang sama, dan pengakuannya yang mengatakan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Itulah sebabnya kita dapat menaruh percaya dan harapan kita hanya kepada Allah saja. Dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 ada lagi pernyataan Kristus tentang hukum Allah itu. Apa dia bilang? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ada sekelompok orang yang merasa kedatangan Kristus telah menghapus akan hukum-hukum Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri katakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dari begitu banyak hukum-hukum Tuhan, mari kita soroti salah satu hukum yang amat penting. Semua hukum, 10 hukum Allah yang kita sudah pelajari beberapa malam yang lalu, itu semua adalah penting. Semua amat penting. Tetapi mari kita malam hari ini melihat salah satu dari 10 hukum itu. Ya. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Salah satu hukum itu dituliskan di dalam pasal ini, yaitu dalam ayat yang ke-8 dari Keluaran pasal 20. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Salah satu dari 10 hukum yang disoroti itu adalah tentang hari Sabat. Saya tidak mengerti mengapa banyak orang membenci akan hari Sabat itu.
Dalam Keluaran 31 ayat 14, ada perintah Tuhan. Apa yang harus dilakukan pada hari Sabat? Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Jadi Tuhan bilang, kamu harus pelihara hari Sabat, sebab itu hari yang kudus bagimu. Tetapi saya tidak mengerti kenapa banyak orang yang tidak menyukai akan hari Sabat ini. Gantinya mereka pelihara hari Sabat, mereka pelihara hari yang lain. Lihat ini, siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa-bangsa. Untuk itu mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Dia adalah pattern. Ingat, kuduskanlah mereka di dalam firman-Ku, karena firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi Yesus adalah pemilik kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat? Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Injil Lukas 4 ayat 16. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangat jelas Yesus menurut kebiasaannya. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Jadi apakah yang dilakukan Yesus pada hari Sabat? Dia masuk ke rumah ibadat. Dia datang untuk mengadakan ibadah. Ini dia. Itu sebabnya mengapa kita mengikuti perintahnya. Mengapa kita ikuti apa yang dikatakannya? Oleh karena firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah datang beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Seperti Yesus yang masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Lihat, ini sangat jelas sekali bagi kita. Tetapi manusia mencoba untuk mengubah. Kenapa dia suka untuk manusia mengubah? Karena ada kekuasaan di balik daripada manusia yang tidak menyukai Allah. Itulah sebabnya mengapa kebenaran dan kepalsuan telah bercampur aduk di dunia yang berdosa ini. Tapi mari kita kembali kepada apa kata firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Kisah pasal 13. Hari apa yang disucikan oleh para rasul setelah kebangkitan dan kematian. Lihat ini, bagaimana dengan rasul-rasul setelah kebangkitan, setelah kematian Kristus, setelah kenaikan Kristus ke sorga. Ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi Paulus, Barnabas adalah benar-benar murid Kristus. Karena mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Setelah selesai ibadah, ayat 43, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Jadi mulai banyak orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Ayat 43 itu katakan, lalu mereka mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka, menasehati mereka, supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Ayat 44, pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk belajar firman Tuhan, untuk berbakti. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lihat ini. Ketika
Paulus dan Barnabas yang adalah murid Yesus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Banyak orang-orang yang sudah tidak mengerti, yang salah pengertian, yang sudah keliru. Barnabas dan Paulus ajarkan mereka dan mereka mulai mengerti dan datang. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mempelajari akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Itulah yang menuntun kita untuk memahami kebenaran Tuhan. Selanjutnya, apa yang diamarkan Rasul Paulus tentang kemurtatan? Kisah 20 ayat 28 sampai 31. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, ini Paulus katakan, aku tahu setelah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Paulus sadar setelah nanti dia pergi, serigala-serigala. Ya, itulah sebabnya mengapa kebenaran Tuhan menjadi kacau. Itu sebabnya mengapa orang tidak pelihara hari Sabat. Sebab ada serigala-serigala yang sudah masuk ke dalam gereja, lalu yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, muncul serigala-serigala di dalam gereja. Dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Jadi dari dahulu kala, Sabat sudah ada. Yesus pun menguatkan Sabat. Murid-muridnya pun, rasul-rasulnya pun tetap pelihara Sabat. Tetapi kenapa orang menyimpang dari hari Sabat itu? Karena ada serigala-serigala dengan ajaran palsu. Kalau dalam Kisah pasal 20 ayat 28 sampai 31 jelas ada ajaran palsu di sana yang berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar itu. Sebab itu katanya berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Luar biasa apa yang dibuat oleh Paulus untuk menjaga umat ini, untuk menjaga kawanan domba Allah ini. Maka sekarang serigala-serigala yang membawa ajaran palsu itu adalah usaha untuk mengubah hukum Allah. Yang tadinya orang beribadat pada hari Sabat, yang tadinya orang menyucikan hari Sabat, lalu sekarang mereka beribadah pada hari yang lain. Mari kita lihat bagaimana usaha mengubah hukum Allah ini. Kita masuk ke dalam buku Daniel. Kitab Daniel 8 ayat 12. Memang tidak terlampau banyak orang suka dengan kitab Daniel dan kitab Wahyu. Karena ada hal-hal yang amat sulit yang perlu serius untuk mempelajarinya. Di dalam Daniel 8 ayat 12, apa yang dikatakan Alkitab tentang usaha yang dilakukan untuk mengubah hukumnya. Lihat itu, memang ada kekuatan yang berusaha untuk mengubah hukumnya. Ayat 12, suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi. Kalau tadi Yohanes katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekarang kebenaran, yaitu firman Tuhan, dihempaskannya ke bumi. Dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Jadi ada satu kekuatan yang menghempaskan kebenaran itu ke bumi. Ya. Ayat yang ke-25 selanjutnya. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Jadi lihat sekarang inilah kebenaran firman Tuhan yang telah diubah.
Mereka berusaha mengubah waktu dan hukum. Mereka berusaha mengubah kebenaran Tuhan. Ini sangat jelas dalam Daniel pasal 7 ayat 25 ada satu kekuatan. Apa itu waktu dan hukum? Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi waktu untuk beribadah itu yang tadinya adalah hari Sabat, manusia mencoba memainkan kata hari Sabat. Ada yang sebut itu adalah hari Minggu. Padahal Alkitab tidak pernah menyebutkan itu. Yang ada adalah hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. 6 hari saja engkau bekerja. Ya, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Yesaya pasal 8 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang kebenaran firman Allah ini. Yesaya 8 ayat 16, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita adalah murid-murid Tuhan, jangan lupa untuk mengajarkan ini. Aku akan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Jadi kita yang mengaku adalah murid-murid Tuhan, kepada kita sebetulnya sudah dimeteraikan kebenaran itu. Dan yang benar itulah yang harus kita ajarkan. Maka datanglah amaran Tuhan. Inilah kita lihat amaran Tuhan yang terakhir. Wahyu 14 ayat 7 dan 12. Apa yang dikatakan di sana? Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Waktu kita lihat dalam buku Wahyu 14 ayat yang ke-7, sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air, ini merujuk kepada penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Oleh karena dialah yang menjadikan akan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bukti bahwa Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah Sabat. Jadi Sabat memang dibenci oleh setan. Sabatlah menjadi tanda bahwa dia pencipta dan kita adalah ciptaan. Dialah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua air. Lalu kemudian dikatakan, sembahlah dia. Jadi siapa yang kita harus sembah? Yang kita harus sembah adalah Allah yang menjadikan Sabat. Selama ada Sabat, kita akan tahu bahwa Tuhanlah pencipta kita. Kalau tidak ada Sabat, kita akan dilupakan siapa penciptanya. Itulah sebabnya setan bekerja keras untuk mengubah waktu dan hukum ini. Karena selama orang ingat Sabat, mereka akan disadarkan Tuhan pencipta. Tapi kalau diubah, kuasa mengubah itu akan membuat mereka tidak mengerti siapakah pencipta mereka. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi hari ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Yakni hari pertemuan kudus. Jadi ibadah kita bertemu haruslah pada hari Sabat. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Dan Yesus katakan, ia datang ke Nazaret dan menurut kebiasaannya, ia masuk ke rumah ibadat. Imamat 23 ayat 32. Berapa lama kita memeliharanya? Itu harus menjadi satu Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Kamu harus merendahkan diri, berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ayat ini memberikan contoh akan satu peristiwa bagaimana memelihara hari Sabat. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan. Itulah satu hari. Dari matahari terbenam sampai besoknya matahari terbenam. Sabat,
harus dipelihara. Malam ini ada undangan. Undangan untuk setia menurut kepada hukum Allah. Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 dan 14. Upah apakah yang dituliskan Nabi Yesaya untuk mereka yang setia memelihara kekudusan hari Sabat? Lihat ini ayatnya, ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, maka engkau, ayat yang ke-14, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Lihat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersenang-senang ya jika kita pelihara akan hari Sabatnya. Nehemia 13 ayat 15 sampai 22. Apa yang menyebabkan Allah murka dan menegur bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia? Ini ada satu peristiwa dalam kitab Nehemia. Bagaimana orang-orang tidak pelihara hari Sabat, lalu ditegur oleh Tuhan lewat nabinya. Pada masa itu, ayat yang ke-15, kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Jadi ada orang yang bekerja pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan itu. Juga orang Tirus yang tinggal di situ, bawa ikan, bawa barang dagangan, menjual itu kepada orang Yehuda. Kapan? Pada hari Sabat. Bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Teguran diberikan. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Lihat, mereka melanggar hari Sabat dan Tuhan marah melalui nabinya. Kalau sudah remang-remang di pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu. Kuperintahkan jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Kapan Sabat? Dari matahari tenggelam sampai esoknya matahari tenggelam. Jadi pintu-pintu itu ditutup. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak-anak buahku di pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Supaya tidak ada transaksi di sana. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Ini peristiwa di zaman Nehemia. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya. Datang jaga itu pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Mereka yang melanggar hari Sabat itu diamarkan oleh Tuhan. Kalau begitu, pekerjaan apa yang bisa kita lakukan pada hari Sabat? Matius 12 ayat 11 sampai 13 memberitahukan kepada kita apa yang boleh kita lakukan. Di dalam ayat yang ke-12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat.
Jadi hari Sabat yang kita lakukan adalah hal-hal berbuat baik. Ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Yesus menyembuhkan. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kita mendoakan orang-orang di rumah sakit, di rumah-rumah. Kita pergi melawat anak-anak yatim. Kita melakukan hal-hal kebajikan, mengajar Alkitab, dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan, kebajikan yang kita bisa buat pada hari Sabat. Ulurkan tanganmu kepada mereka yang memerlukan engkau, yang memerlukan nasihatmu, yang memerlukan bantuanmu. Jadi boleh berbuat baik pada hari Sabat. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Keluaran 16 ayat 28 sampai 30. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, orang-orang muda, ingat ini, apa kata Tuhan? Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku, termasuk di sana hari Sabat. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Kepada siapa Sabat itu diberikan? Kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 yang memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar daripada tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu. Yesaya 56 ayat yang kedua selanjutnya. Siapakah yang disebut orang yang berbahagia? Ayat yang kedua, berbahagialah orang yang melakukannya. Jadi berbahagialah orang yang memelihara hari Sabat. Meskipun setan dan manusia mencoba mengubah hukum Allah itu, tetapi dikatakan berbahagialah mereka yang melakukannya. Dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Jadi berbahagialah orang yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 selanjutnya, ada berkat. Siapa yang akan menerima berkat? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu. Juga jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia, sama seperti hari Sabat, kita tidak dengar Tuhan, kita tidak melakukannya dengan setia, maka apa katanya? Ini dia. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Akan ada kutuk kalau kita mengabaikan kebenaran Tuhan ini. Dari sini, firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita. Biarlah kita ingat akan Sabat Tuhan. Setan bersama antek-anteknya, bersama orang-orang yang tidak mau belajar firman Tuhan, telah mengubah waktu dan hukum. Tapi kita semua sebagai pelajar-pelajar Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, jangan pernah lupa. Kita harus jaga, pelihara kebenaran Tuhan ini. Supaya kita mendapat berkat dan bukan mendapat kutuk. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau mengajarkan, mengingatkan kami untuk mencari kebenaran Tuhan. Kebenaran-Mu telah Engkau berikan. Salah satu dari hukum Tuhan tentang hari Sabat. Engkau telah ajarkan
kepada nenek moyang kami dari dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Sabat Tuhan akan menjadi tanda kebenaran. Walaupun setan membencinya, walaupun setan mencoba mengubahnya, tetapi biarlah kami tetap setia memelihara firman Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Berkat-Mu kiranya dilimpahkan bagi kami semua. Berkati semua saudara-saudara kami yang sudah datang, yang sudah belajar firman Tuhan. Anak-anak kami ini, berkati dalam pendidikan mereka. Berkati orang tua kami dalam pencaharian hidup mereka. Dan ketika kami istirahat malam ini, berkati kami. Besok malam kami datang lagi untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatian kita. Kami kembalikan kepada MC kita. Terima kasih kepada Pendeta Sony Sipayung yang sudah memberikan pelajaran pada kita. Akhirnya kita boleh mengerti mengapa manusia itu berusaha untuk mengubah hukum Allah. Kiranya kita terberkati, kiranya kita boleh diubahkan akan firman Tuhan pada malam hari ini. Besok kita akan kembali mengikuti daripada acara ini. Judulnya adalah Iman yang mengalahkan dunia. Kami dari Pematang Siantar mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.